Halo, apa kabar semuanya? Saya harap semua baik-baik saja ya, sehat. Kepada kesempatan hari ini kita akan lanjutkan materi pembahasan kita tentang manajemen bencana ya. Setelah kemarin kita seminggu yang lalu belajar tentang jenis dan karakteristik bencana. Saya harap sudah jelas semuanya tentang dasar-dasar kebencanaan ya, kemudian jenis-jenisnya dan karakteristiknya yang penting, karena dari karakteristik tersebut kita bisa menanggulangi, jadi kita bisa mempelajarinya bagaimana untuk memperkecil risiko adanya bencana. Oke, kita awali dari penanggulangan bencana. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, penanggulangan bencana atau disaster management itu adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Ya. Nah, kegiatannya ada 9 macam ya. Nanti yang pertama ada pencegahan, yang kedua mitigasi, ketiga kesiapsiagaan, keempat peringatan dini, kelima tanggap darurat, 6 bantuan darurat, 7 pemulihan, 8 rehabilitasi, dan yang terakhir rekonstruksi ya. Jadi kegiatannya ada 9 macam ini ya. Nah, nanti akan lebih jelasnya lagi akan dibuat dalam sebuah siklus seperti ini ya. Jadi untuk lebih detailnya nanti akan kita bahas satu persatu ya. Jadi cara garis besar dari ke-9 macam itu akan dibuat dalam sebuah siklus seperti ini ya. Kemudian dikelompokkan lagi menjadi 3 ya. Ada pra bencana di sini, ada saat bencana, dan pasca bencana ya. Dan bagian-bagian tadi diletakkan di mana gitu. Jadi kegiatan yang berupa pra bencana itu ada yang ini ya, mulai dari sini: pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan. Dan ada kejadian yang mungkin sebelum terjadinya bencana itu kita sebut sebagai peringatan dini. Dan pada saat terjadinya bencana itu kita melakukan tanggap darurat dan bantuan darurat. Kemudian yang pasca bencana itu ada pemulihan, rehabilitasi, kemudian rekonstruksi ya. Baik, nanti bisa kita pelajari lagi ya, ini yang mengenai siklus ini. Saya harap bisa diingat-ingat ya tentang posisinya di mana gitu. Kita lihat satu persatu sekarang. Pencegahan. Nah, pencegahan di bagian yang paling awal tadi ya, itu berupa upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana jika mungkin dengan meniadakan bahayanya ya. Contohnya apa saja? Misalnya kita melarang pembakaran hutan dalam peladangan, atau melarang penambangan batu di daerah yang curam, itu sebagai upaya pencegahan ya. Jadi yang pertama dulu berupa pencegahan. Dan yang berikutnya kesiapsiagaan ya, atau preparedness tadi. Apa saja yang dilakukan ya, jadi kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah-langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Langkah tersebut dilakukan sebelum peristiwa bencana terjadi dan ditujukan untuk meminimalkan korban jiwa
gangguan layanan dan kerusakan. Ini poin pentingnya yang di merah-merah ini ya. Ya, misalnya penyiapan sarana komunikasi, pos komando, ya, penyiapan lokasi evakuasi, serta rencana kontingensi. Nah, ini sering ditanyakan ya, rencana kontingensi itu suatu proses identifikasi dan penyusunan rencana yang didasarkan pada keadaan kontingensi atau yang belum tentu tersebut. Jadi kontingensi itu kan adalah ya belum tentu terjadi ya. Jadi bencana itu belum tentu terjadi atau mungkin ya untuk persiapan lah gitu ya. Kemudian sosialisasi peraturan, kemudian pedoman penanggulangan. Jadi itu namanya kesiapsiagaan. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga ya kalau salah, itu adalah mitigasi. Nah, ini yang sering dijadikan judul-judul itu adalah mitigasi ini kan seringnya. Jadi istilah itu adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko. Ingat ya, mengurangi risiko. Baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Nah, bentuknya apa saja? Ada yang berupa yang struktural. Ya, jadi fisiknya, contohnya membuat cek dam, bendungan, tanggul sungai, rumah tahan gempa dan lain-lain. Dan ada juga yang non struktural. Ya, peraturan perundang-undangan, pelatihan, pendidikan. Nah, seperti kita ini juga sebenarnya salah satu upaya mitigasi, karena kita belajar tentang bencana ini juga menyiapkan jika sesuatu hal nanti kita menghadapi sebuah bencana ya. Jadi yang ini tadi termasuk di dalam kita sebut sebagai pre-disaster tadi ya. Jadi kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi kerugian harta dan korban manusia yang disebabkan oleh bahaya dan memastikan bahwa kerugian yang ada minimal ya ketika terjadi bencana. Kemudian ada tadi yang sudah mendekati dari bencana tadi kita sebut sebagai peringatan dini atau early warning. Jadi upaya untuk memberikan tanda peringatan bahwa bencana kemungkinan akan segera terjadi. Ya. Jadi contohnya kentongan dan alat komunikasi yang lain biasanya disediakan. Ya. Kemudian ini pada saat bencana ya, jadi ada kita sebut sebagai tanggap darurat. Ya, setelah terjadinya bencana itu kita masuk ke bagian yang kita sebut sebagai tanggap darurat. Ya. Merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana ya, untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan. Contohnya apa? Nih, penyelamatan dan evakuasi korban, ya kan? Di pemindahan korban, kemudian pemenuhan kebutuhan dasar, minum, makan misalnya kan, kemudian pelindungan tempat tinggal sementara mungkin, kemudian ada pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana. Ya, ini yang pokok ya, yang pokok dulu maksudnya, karena nanti ada sendiri tentang pemulihan sarana yang memang sudah lebih lanjut. Kalau yang ini pada saat bencana itu adalah yang pokok untuk kehidupan. Dan setelah beberapa saat terjadinya bencana tadi atau darurat bencana tadi, kita melakukan yang kita sebut sebagai bantuan darurat ya. Jadi upaya untuk memberikan bantuan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan, misalnya pangan, sandang, tempat tinggal sementara, ya, pengobatan, kesehatan, sanitasi, dan lain-lain. Nah, kemudian yang pasca bencana, nah ini yang pertama pemulihan atau recovery. Ya.
berupa proses pemulihan darurat kondisi masyarakat yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali prasarana dan sarana pada keadaan semula. Ya. Jadi upaya yang dilakukan adalah memperbaiki atau merekonstruksi sarana prasarana dan pelayanan dasar. Nah, ingat ya, ada kata dasar ini. Ya, jalan, listrik, air bersih, pasar. Ya. Ini kalau pasca bencana yang berupa pemulihan. Ya. Kemudian yang tahap berikutnya setelah yang recovery ini, yang ini berupa rehabilitasi. Jadi upaya langkah yang diambil setelah kejadian bencana untuk membantu masyarakat memperbaiki rumahnya. Jadi setelah beberapa saat sudah agak tenang gitu ya, kita ada rehabilitasi ini. Ya, fasilitas umum, fasilitas sosial penting, dan menghidupkan kembali perekonomian ini yang penting. Ya, dalam proses rehabilitasi. Dan yang terakhir adalah rekonstruksi. Nah, di sini yang membedakan adalah ini, ada waktu, program jangka menengah dan jangka panjang ini guna perbaikan fisik, sosial dan ekonomi sehingga masyarakatnya bisa kembali seperti semula, gitu ya. Nah, itulah sedikit tentang manajemen bencana yang kita bisa rangkum dalam sebuah siklus bencana, ya. Itu saja dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa.